Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggunawati Rusli dengan NIM 202305010169. Tujuan saya buat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kewirausahaan 2 dengan dosen pengampu Pak Muhammad Tonasa MAK. Baik, langsung saja ke materi yang akan saya bahas, yaitu yang berjudul Membangun Mentalitas Wirausaha. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu faktor berwirausaha, yaitu terbagi menjadi 4, yang dimana itu karena pemecatan, tekanan atau kondisi darurat, yang dimana tidak semua wirausaha lahir dan berkembang mengikuti jalur yang semestis dan terencana. Seseorang dapat menjadi wirausaha karena dipecat dari tempat bekerja, tertekan, terhina, atau mengalami kebosanan selama bekerja, dipaksa atau terpaksa pindah dari daerah asal, pensiun, perceraian, atau lain sebagainya. Yang kedua, dorongan kebutuhan atau needs, yang dimana seseorang dapat menjadi wirausaha karena termotivasi untuk mencapai tujuan tertentu. Seorang masuk ke dalam dunia wirausaha diawali dengan adanya kebutuhan atau needs. Kebutuhan muncul karena adanya perbedaan dan ketidakseimbangan tertentu pada individu yang bersangkutan. Karena kebutuhan tersebut mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam mencapai tujuan, yaitu mempertahankan dan memperbaiki kelangsungan hidupnya. Yang ketiga, keputusan sadar menjadi wirausaha, yang dimana menjadi wirausahawan karena memutuskan untuk menjadi wirausaha sebelum mengambil keputusan terjun ke dalam dunia wirausaha. Seseorang terlebih dahulu melakukan pertimbangan-pertimbangan. Jika seseorang mengambil keputusan menjadi wirausaha, maka dia akan menyelaraskan tindakan dengan keputusannya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menjadi wirausaha tidak harus memiliki faktor genetik. Keberhasilan dalam menjadi wirausaha tentu akan lebih cepat apabila didukung oleh faktor lingkungan. Yang keempat, harapan hasil, yang dimana menjadi wirausaha karena ada harapan untuk memperoleh hasil atau outmen ekspansi, keyakinan seseorang mengenai hasil yang akan diperolehnya. Jika ia melaksanakan sesuatu perilaku tertentu, profesi wirausaha akan memberikan insentif yang sesuai dengan keinginannya, tentunya dengan melaksanakan tugas-tugas sebagai wirausaha. Baik, yang selanjutnya motivasi dalam berwirausaha. Yang pertama, definisi motivasi. Secara bahasa, kata motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu movere, yang berarti dorongan atau penggerak. Selanjutnya diserap dalam bahasa Inggris, yaitu motives, yang berarti pemberian alasan, motif, atau sebab seseorang dalam melakukan sesuatu. Sandrup turut mendefinisikan motivasi sebagai suatu proses yang memberikan semangat, arahan, serta kegigihan. Adapun menurut Wahjo Sumitjo, motivasi merupakan proses psikologi yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, serta keputusan yang menjadi dasar diri seseorang. Selanjutnya, tipe-tipe motivasi. Motivasi terbagi menjadi 2 tipe, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang mengarah pada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Dalam hal ini, wirausahawan. Adapun motivasi intrinsik dapat mencakup kepribadian, sikap, pengalaman, serta pendidikan, atau berbagai harapan dan cita-cita masa depan. Dalam beberapa kasus, motivasi intrinsik dapat berupa kepuasan terhadap kemampuan individu dalam menyelesaikan berbagai tanggung jawab yang telah dan atau harus dilakukan, ataupun harga diri di hadapan orang lain atas kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang mengarah pada faktor-faktor yang berasal dari
luar diri seseorang, dalam hal ini wirausahawan. Adapun motivasi ekstrinsik dapat berupa penghargaan, pujian, hukuman, atau celaan yang dapat mengurangi atau menambah kreativitas wirausahawan dalam menyelesaikan setiap tanggung jawab yang diemban. Yang berikutnya, teori-teori motivasi. Teori motivasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori X, teori Y, McGregor. McGregor merumuskan 2 pandangan kontras terkait asumsi tentang sifat manusia, yakni teori X dan teori Y. Teori X adalah teori yang memiliki pandangan pesimis tentang pekerja, mengemukakan bahwa pekerja tidak menyukai pekerjaan, harus selalu dipantau, dan hanya dapat dimotivasi dengan penghargaan dan atau hukuman. Sedangkan teori Y adalah seperangkat asumsi modern yang memiliki pandangan positif tentang pekerja yang menjelaskan bahwa para pekerja memiliki komitmen yang kuat, bertanggung jawab, dan kreatif. Yang berikutnya, yang kedua, teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan menyatakan bahwa motivasi adalah fungsi dari 5 kebutuhan dasar, yaitu psikologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Yang ketiga, teori motivasi Herbex. Friedrich Herbex mengemukakan dua teori faktor. Pertama, kepuasan kerja yang berpengaruh positif terhadap prestasi dan semangat kerja. Yang kedua, ketidakpuasan kerja. Selanjutnya, terdapat perbedaan antara motivator dan faktor-faktor pemeliharaan. Baik, selanjutnya, metode berpikir Betska. Seorang wirausaha atau pengusaha berpikir secara berbeda dari non-pengusaha. Seringkali, pengusaha dihadapkan dengan situasi tertentu dengan berbagai risiko, tekanan waktu, dan lingkungan yang tidak pasti. Dalam hal ini, terdapat cara metode berpikir Betska menjadi hal yang penting untuk dapat diterapkan. Berikut penjelasannya lebih lanjut. Yang pertama, bricolage. Kata bricolage berasal dari bahasa Prancis yang dapat diartikan yaitu lakukan sendiri. Teori bricolage ditemukan oleh Claude Lévi-Strauss pada tahun 1962 yang merupakan antropolog berkebangsaan Prancis. Dalam hal ini, bricolage dapat diartikan bagaimana seseorang wirausaha dalam mengambil tindakan yang mengkombinasikan sumber daya yang dimiliki dengan masalah serta peluang baru. Yang kedua, effectuation. Terdapat 5 prinsip dalam menerapkan effectuation. Menurut Saras de Sarfas, antara lain, yang pertama, mulai dari diri sendiri. Yang kedua, pengorbanan yang masuk akal. Yang ketiga, membuat rajutan acak. Yang keempat, sikap berubah dan adaptasi. Yang kelima, berani memegang kendali. Dan yang ketiga itu think structurally. Membentuk peluang tentu membutuhkan lompatan yang kreatif, di mana dihasilkan dari sumber pengetahuan yang sudah ada. Salah satu contoh dari lompatan kreatif adalah pengetahuan tentang pasar baru dengan memaksimalkan manfaat teknologi. Yang keempat, kognitif adaptability. Adaptasi kognitif dapat diartikan sejauh mana wirausahawan dinamis, fleksibel, mengatur diri sendiri, serta terlibat dalam proses penghasilan, kerangka kerja yang berfokus pada perubahan di lingkungan, dan kemudian bertindak berdasarkan perubahan terjadi. Adapun kerangka keputusan disusun berdasarkan pengetahuan tentang masyarakat dan situasi untuk membantu memahami apa yang sedang terjadi. Wirausaha yang memiliki adaptabilitas kognitif baik memiliki kemampuan
atas beberapa poin tersebut. Antara lain, yang pertama, beradaptasi, yang kedua, kreatif, yang ketiga, mengkomunikasikan alasan dibalik respon tertentu. Yang selanjutnya, karakter wirausaha, yaitu terbagi menjadi 9 sifat. Yang pertama, sifat instrumental, yaitu wirausaha dalam berbagai situasi selalu memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungannya untuk mencapai tujuan pribadi dalam berwirausaha. Wirausaha memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungannya, dipandang sebagai alat, instrumen, atau tujuan pribadi. Yang kedua, sifat prestatif, yaitu wirausaha dalam berbagai situasi selalu tampil lebih baik, lebih efektif dibandingkan dengan hasil yang dicapai sebelumnya. Wirausaha selalu berbuat baik, tidak pernah puas dengan hasil yang dicapai sekarang, dan selalu membuat target yang lebih baik dan lebih tinggi dari sebelumnya. Yang ketiga, sifat keluasan bergaul, yaitu wirausaha selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dalam berbagai situasi hubungan antar manusia. Wirausaha selalu aktif bergaul, membina persahabatan dan mencari sahabat baru serta berusaha untuk dapat terlibat dengan mereka yang ditemui dalam kegiatan sehari-hari. Yang keempat, sifat kerja keras, yaitu wirausaha selalu terlibat dalam situasi kerja, tidak mudah menyerah sebelum pekerjaan selesai. Wirausaha mengutamakan kerja dan mengisi waktu yang ada dengan perbuatan yang nyata untuk mencapai tujuan. Keterlibatannya dalam bekerja karena tidak mau berpangku tangan saja dan lebih nyaman bila terlibat dalam pekerjaan nyata. Yang kelima, sifat keyakinan diri. Wirausaha selalu percaya pada kemampuan diri, tidak ragu-ragu dalam bertindak, bahkan memiliki kecenderungan untuk melibatkan diri secara langsung dalam berbagai situasi. Yang keenam, sifat berani pada risiko, yang dimana wirausaha selalu memperhitungkan potensi keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan mencapai tujuan berusaha. Dengan keberanian mengambil risiko yang diperhitungkan seorang wirausaha dan takut menghadapi situasi yang tidak menentu, di mana tidak ada jaminan keberhasilan. Segala tindakannya diperhitungkan dengan cermat, selalu membuat antisipasi adanya hambatan-hambatan. Yang ketujuh, sifat swakendali, yang dimana wirausaha dalam menghadapi berbagai situasi selalu mengacu pada kekuatan dan kelemahan pribadi serta batas-batas kemampuan dalam berusaha. Wirausaha selalu menyadari benar bahwa melalui pengadilan diri maka kegiatan-kegiatannya dapat lebih terarah dan mencapai tujuan. Dengan pengendalian diri ini menunjukkan bahwa wirausahalah yang memutuskan kapan pribadinya harus bekerja keras, kapan dia harus minta bantuan dari orang lain, dan kapan dia harus mengubah strategi dalam bekerja bila menghadapi hambatan. Yang kedelapan, sifat inovatif, yaitu wirausaha selalu mendekati berbagai masalah dalam berwirausaha dengan cara-cara baru yang lebih bermanfaat, terbuka untuk gagasan, pandangan, dan penemuan baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerjanya. Yang kesembilan, sifat kemandirian. Wirausaha selalu berusaha mengambil perbuatannya sebagai tanggung jawab pribadi. Keberhasilan dan kegagalan merupakan konsekuensi pribadi. Dia lebih senang bekerja sendiri, menentukan dan memilih cara kerja yang sesuai dengan dirinya. Ia dapat saja bekerja dalam kelompok selama pendapatan kebebasan bertindak dan mengambil keputusan. Artinya, wirausaha lebih senang memegang kendali kelompok kerja, menumbuhkan tujuan kelompok. Yang selanjutnya, strategi menumbuhkan karakter wirausaha. Paradigma bahwa menjadi wirausaha harus berbakat telah bergeser. Jika dahulu kewirausahaan merupakan bakat bawaan sejak lahir dan diasah melalui pengalaman langsung di lapangan, maka sekarang ini
Wirausaha telah menjadi suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Berikutnya, langkah-langkah untuk menumbuhkan jiwa wirausaha antara lain. Yang pertama, komitmen pribadi, yaitu menumbuhkan jiwa wirausaha dan menjadi wirausaha bisa ditandai dengan adanya komitmen pribadi untuk menjadi pribadi yang unggul dan lebih memaksimalkan potensi diri sehingga dapat mencapai suatu yang diinginkan. Untuk menjadi pribadi unggul, kita dapat mengubah dan memprogramkan ulang kebiasaan-kebiasaan kita, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan kita. Semua diarahkan untuk menjadi wirausaha yang jauh lebih unggul dan lebih baik. Yang kedua, lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Dorongan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dapat berasal dari lingkungan pergaulan, teman, keluarga, dan sahabat. Bersama mereka, Anda dapat berdiskusi tentang peluang usaha dan berbagai masalah yang dihadapi serta cara-cara mengatasinya. Anda dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari mereka, sehingga Anda mempunyai semangat dan kemampuan untuk menaklukkan keterbatasan dalam wirausaha. Yang ketiga, pendidikan dan latihan. Menumbuhkan jiwa wirausaha yang dapat diperoleh dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Mereka mendapatkan pembelajaran kewirausahaan yang praktis dan contoh-contoh kasus yang menarik sehingga membangkitkan minat untuk berwirausaha. Kewirausahaan bisa dibentuk melalui proses belajar. Yang berikutnya, keadaan terpaksa. Banyak orang yang sukses berwirausaha karena terpaksa oleh keadaan. Pada awal usahanya hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup saja. Tetapi karena usahanya yang gigih, kerja keras, dan tidak gampang menyerah dan berputus asa, akhirnya karakter wirausaha tumbuh dalam dirinya dan menjadi wirausaha yang sukses. Yang kelima, proses berkelanjutan, yaitu karakter wirausaha juga dapat tumbuh dan berkembang seiring dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam berbagai kegiatan wirausaha. Karakter wirausaha terbentuk dari suatu proses berkelanjutan dan kegiatan berwirausaha. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.